Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sudrajat selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diva Kamala Dirhan dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Latar belakang dari materi saya yaitu bahasa merupakan sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyalurkan ide, gagasan, pikiran, perspektif, maupun perasaannya kepada orang lain. Sebagai bangsa Indonesia, pastinya kita menganggap bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional atau bahasa persatuan. Namun, pemakaian bahasa Indonesia sudah mulai tergantikan oleh yang namanya bahasa gaul. Menurut Pusat bahasa gaul ini merupakan bahasa yang digunakan dan menjadi hal yang disukai oleh kalangan remaja khususnya. Jadi, apa sih bahasa gaul itu? Bahasa gaul merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bahasa sehari-hari atau bahasa informal yang digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk berkomunikasi khususnya di kalangan kelompok pemuda ataupun komunitas tertentu. Bahasa gaul ini sifatnya kontekstual, kreatif, dan cenderung berubah-ubah seiring waktu berjalan dengan adanya perkembangan tren dan budaya populer yang terus berkembang. Lalu bentuk-bentuk bahasa gaul ini ada 4. Yang pertama itu akronim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akronim ini diartikan sebagai gabungan huruf, kata, ataupun konsep. Pada umumnya, akronim yang digunakan pada bahasa gaul menunjukkan bahwa suku kata awal setiap kata digabungkan membentuk pola akronim. Contohnya itu seperti mager yang diartikan atau memiliki kepanjangan malas gerak, ataupun bocil yang memiliki kepanjangan dari bocah cilik. Selanjutnya ada frasa Inggris. Penggunaan frasa di bahasa Inggris selalu diintegrasikan pada percakapan di kalangan remaja seperti itu. Jadi contohnya tuh overthinking yang berarti banyak pikiran. Dalam penggunaan istilah ini, istilah overthinking ini bermakna seseorang yang sedang memiliki banyak pikiran. Lalu ada singkatan kata. Meskipun sering digunakan secara bergantian, akronim dan singkatan sebenarnya itu berbeda terkait dengan cara kata-kata atau frasa tersebut yang disingkat. Pada singkatan kata ini merujuk pada penggunaan huruf-huruf awal atau bagian-bagian kata untuk merujuk pada frasa yang asli, seperti misalnya PHP. P-nya itu kepanjangan dari pemberi, H-nya itu diartikan sebagai harapan, dan P-nya lagi itu diartikan sebagai palsu. Jadi PHP diartikan sebagai pemberi harapan palsu. Lalu ada kata-kata baru. Saat ini kalangan remaja cenderung menciptakan kata-kata baru atau penggunaan istilah yang biasanya tidak dapat ditemukan di kamus-kamus konvensional lainnya. Seperti misalnya alay yang memiliki arti berlebihan, atau itu misalnya gebetan yang berarti seseorang yang disukai. Lalu apa sih fungsi penggunaan bahasa gaul ini di kalangan remaja? Jadi fungsi yang pertama yaitu untuk mengekspresikan diri. Bahasa memiliki fungsi menjadi sarana oleh manusia untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, serta identitas pribadi mereka. Lalu dalam konteks bahasa gaul, ini memudahkan para penggunanya, khususnya kalangan remaja, untuk mengekspresikan emosi, perasaan, maupun pikiran tanpa melalui bahasa yang kaku atau formal seperti itu. Jadi lebih terkesan ekspresif dan kreatif. Selanjutnya, untuk berkomunikasi, tentu saja yang namanya bahasa memiliki tujuan utama yaitu untuk berkomunikasi. Dalam bahasa gaul di kalangan remaja ini menjadi sarana komunikasi yang efektif di antara sesama remaja. Penggunaan istilah yang dapat
mempermudah dalam berkomunikasi serta mempercepat pemahaman antar remaja yang satu dengan remaja yang lain, seperti itu. Lalu ada selanjutnya untuk integrasi dan adaptasi sosial. Dalam hal ini bahasa dapat membantu individu dalam beradaptasi dengan kelompok sebayanya, khususnya di sekitar kalangan remaja ini, membantu kalangan remaja saling terkoneksi, saling terhubung, serta terintegrasikan dengan lingkungan sosial mereka. Lalu ada untuk alat kontrol sosial, penggunaan bahasa dalam mengatur perilaku dan mempertahankan tatanan sosial ini dengan melalui aturan bahasa serta norma-norma komunikasi. Bahasa gaul ini menciptakan norma-norma dan aturan tertentu di kalangan remaja khususnya untuk mengekspresikan norma sosial mereka sendiri, yang mereka bentuk sendiri, yang mereka ciptakan sendiri, atau untuk mengontrol perilaku di dalam kelompok mereka. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Yang pertama itu faktor paling utama yaitu identitas diri. Identitas ini diartikan bahwa kalangan remaja menggunakan bahasa gaul sebagai bagian dari identitas mereka karena mereka menciptakan bahasa baru seperti itu. Jadi terlihat originalitas maupun autentitas sehingga dapat membedakan diri mereka dengan kelompok yang lain. Selanjutnya yaitu kreativitas. Kalangan remaja ini seringkali menggunakan bahasa gaul untuk mengekspresikan kreativitas yang ada di dalam diri mereka dalam berkomunikasi. Bahasa gaul juga memberikan kebebasan dalam memilih kata-kata yang unik dan berbeda serta menarik. Lalu selanjutnya ada keterbatasan bahasa. Kalangan remaja mungkin merasa keterbatasan dalam bahasa formal atau bahasa kaku ini merasa lebih nyaman menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi dengan sesama remaja. Jadi bahasa gaul dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih santai dan tidak kaku seperti itu. Lalu ada media sosial. Media sosial juga menjadi penunjang atau faktor yang mempengaruhi pesatnya perkembangan bahasa gaul. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lainnya itu memberikan akses yang mudah kepada para remaja untuk mengembangkan bahasa gaul. Lalu yang terakhir yaitu kehidupan sehari-hari. Kalangan remaja khususnya menggunakan bahasa gaul ini karena mereka melihat orang di sekitarnya menggunakannya. Jadi mereka merasa bahasa gaul dapat digunakan sebagai cara untuk terhubung dengan teman sebayanya. Ada selanjutnya faktor yang mempengaruhi fenomena bahasa gaul di tengah arus globalisasi. Yang pertama itu perkembangan internet dan jejaring sosial yang masif. Tadi ya ada faktor media sosial juga. Jadi generasi saat ini tidak terlepas dari teknologi ataupun smartphone yang mereka gunakan. Jadi mereka diperkenalkan dengan berbagai teknologi itu udah sejak dini sehingga mereka dapat mengenal internet dan memiliki akses yang luas ke hal-hal yang belum pernah mereka jangkau seperti misalnya bahasa gaul ini. Lalu selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu faktor kunci dan sangat mempengaruhi perkembangan suatu bahasa gitu, Pada dasarnya pembelajaran bahasa itu diawali dengan kemampuan mendengar ya kan, kemudian menirukan bunyi-bunyian yang ada di sekitarnya seperti itu. Jadi pengaruh lingkungan juga sangat mempengaruhi fenomena bahasa gaul gitu di tengah arus globalisasi yang deras. Selanjutnya ada peran media dan penggunaan bahasa gaul dan eksistensi bahasa Indonesia. Jadi masifnya penggunaan internet ini sangat menjadi kunci ya di kalangan remaja sehingga perkembangan bahasa Indonesia ini juga semakin pesat dengan adanya bantuan dari bahasa gaul. Terus kehadiran sosial media tak luput dari dampak negatif juga yang ditimbulkan mulai dari gaya hidup hingga sikap individualitas yang akan menimbulkan kurangnya kesadaran ekologis yang diinginkan. Seperti itu, bahasa yang digunakan di jaringan sosial menjadi semakin penting di kalangan remaja. Selanjutnya dampak dari penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Jadi sayangnya keberadaan bahasa Indonesia ini akan terancam terpinggirkan oleh adanya bahasa gaul.
penggunaan bahasa di kehidupan sehari-hari erat kaitannya dengan budaya, ya kan, khususnya di kalangan remaja. Jika para remaja ini kian terpengaruh dan masif menggunakan bahasa gaul, kemungkinan bahasa Indonesia, bahasa asli kita, akan semakin goyah dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional atau identitas bangsa. Selanjutnya, menurunnya derajat bahasa Indonesia, pemahaman dan penggunaan bahasa gaul yang sangat mudah dalam berkomunikasi ini membuat kalangan remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul. Ini juga sangat membuat eksistensi bahasa Indonesia ini semakin pudar dan membuat turunnya derajat bahasa Indonesia. Yang terakhir itu menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Jadi penggunaan bahasa gaul yang semakin marak dan masif di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia, juga pertanda semakin buruknya kemampuan bahasa generasi muda di zaman sekarang ini. Masuk kepada kesimpulan, bahasa gaul merupakan sistem komunikasi tadi ya sehari-hari yang digunakan oleh kalangan remaja untuk berinteraksi. Saran yang dapat saya berikan dalam kasus atau materi ini yaitu sangat penting untuk menyeimbangkan penggunaan bahasa gaul dengan kemampuan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional kita, bahasa sehari-hari kita, identitas bangsa kita. Seperti itu. Selanjutnya daftar referensi yang saya gunakan. Lalu yang terakhir, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.